Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, bertemu lagi dengan saya Puspa Yulistia Puspita. Hari ini kita akan membahas terkait dengan metabolisme nitrogen. Ya, jadi metabolisme nitrogen ini merupakan hasil dari perombakan asam amino. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana metabolisme dari nitrogen. Nah, nitrogen itu merupakan hasil dari perombakan asam amino. Ya, nah, asam amino itu berasal dari yang namanya protein, yaitu makromolekul yang ada pada sumber makanan kita. Ya, nah, ingat lagi ya, ini adalah 20 jenis asam amino yang menyusun protein. Ya, jadi ini hanya review ya. Yang pertama, ini berdasarkan dengan gugus R-nya ya. Jadi beberapa penggolongan dari asam amino yang berdasarkan gugus R. Ya, yang pertama adalah nonpolar ya. Jadi nonpolar dengan alifatik gugus R-nya. Ya, jadi alifatik. Nah, ini asam amino ini sifatnya nonpolar. Nah, ingat kalau nonpolar itu disumbangkan oleh gugus R yang memiliki banyak rantai karbon. Ya, kemudian ada hidrogen. Ya, itu menyusun si asam amino ini memiliki sifat nonpolar. Oke, kemudian yang kedua adalah nonpolar aromatik. Nah, kalau nonpolar aromatik ya, jadi dia membentuk cincin benzen ya, atau cincin aromatik. Ya, jadi ada 3 yang termasuk nonpolar aromatik. Jadi ada fenilalanin, ada tirosin, dan triptofan. Nah, kemudian polar. Nah, jadi ada nonpolar, alifatik, dan aromatik. Kemudian polar. Untuk yang polar itu ada yang tidak bermuatan. Ya, jadi gugus R-nya tidak bermuatan. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat di sini dia tidak memiliki muatan. Nah, kenapa polar? Nah, yang perlu diketahui adalah kalau polar artinya dalam suatu gugus R-nya itu dia dapat membentuk hidrogen. Ya, jadi seperti ini. Jadi mengandung OH di sini hidroksil. Nah, hidroksil ini ya dia akan mampu membentuk interaksi dengan hidrogen ya, sehingga nanti bisa membentuk yang namanya ikatan hidrogen ya. Nah, ini menjadi ciri khas kenapa dia bermuatan polar. Oke. Nah, kemudian selain itu ada amin. Nah, amin ini juga menyebabkan suatu struktur ya, suatu senyawa dia memiliki sifat polar. Nah, kemudian ada sulfhidryl ya, gugus sulfhidryl. Ya, maksudnya SH ya, sulfhidryl. Jadi sistein ini juga sifatnya adalah polar. Ya, jadi kalau misalnya kita ingin mengetahui suatu struktur itu dia sifatnya polar, maka salah satunya adalah kemampuan dari suatu senyawa itu untuk membentuk ikatan hidrogen dengan senyawa yang lain. Ya, jadi di sini bisa kita lihat ya. Jadi dengan adanya OH, kemudian SH, H2N, nah ini menyebabkan struktur ini bersifat polar. Nah, tapi dia tidak bermuatan ya. Nah, kemudian selain polar yang tidak bermuatan, ada polar yang bermuatan positif. Nah, kalau polar yang bermuatan positif, gugus R-nya itu memiliki muatan positif. Ya, jadi ada NH3+, kemudian ada NH2+, ya, kemudian di sini juga ada ini ya, ada NH. Ya, jadi di sini ya, ini juga dia sifatnya adalah bermuatan positif. Ya, di sini ada N+, ya. Nah, kemudian ada polar bermuatan negatif. Nah, untuk polar bermuatan negatif itu dipengaruhi oleh gugus R-nya yang memiliki karboksil. Ya, jadi ada COO-. Aspartat ini kemudian ada glutamat, COO-. Ya, jadi ini ya untuk penggolongan asam amino berdasarkan gugus R. Nah, selanjutnya ya, dari semua asam amino tersebut itu akan menyusun protein. Nah, protein itu ya berasal dari yang namanya protein yang berasal dari diet kita,
kemudian protein yang ada di dalam sel. Ya, nah protein di dalam sel itu kemudian ya dapat mengalami degradasi. Ya, jadi ketika protein ini kita konsumsi dari sumber makan kita, kemudian protein di dalam sel itu mengalami degradasi, maka akan menghasilkan yang namanya asam amino. Ya, akan dari yang namanya makromolekul menjadi monomer. Nah, protein itu adalah tersusun dari asam amino. Nah, kemudian asam amino ini kan dia akan mengalami proses oksidasi ya atau degradasi. Ya, menghasilkan yang namanya amonium ya, kemudian menghasilkan kerangka karbon. Oke, nah kerangka karbon ini dihasilkan dari gugus R tersebut. Ya, jadi asam amino ini ketika didegradasi akan menghasilkan amonium dan kerangka karbon. Nah, amoniumnya ini dapat digunakan ya untuk membiosintesis kembali asam amino, kemudian atau nukleotida, atau kemudian senyawa amina bioaktif lainnya yang dibutuhkan oleh sel-sel kita. Ya, ingat bahwa protein ini memiliki fungsi untuk menyusun struktur sel, sehingga biosintesis asam amino itu bisa kembali dibentuk ya dengan yang berasal dari nitrogen ya yang berasal dari NH4 atau amonium hasil degradasi dari asam amino. Ya. Nah, kemudian nukleotida ataupun senyawa amina bioaktif. Ya, ingat bahwa metabolisme itu dia sifatnya siklus sehingga dia dapat berputar. Nah, kemudian amonium yang berlebih atau tidak digunakan ya kemudian akan masuk ke dalam siklus urea untuk kemudian ya untuk mengalami proses pembuangan ya untuk diubah ya menjadi menjadi urea ya menjadi urea yang terjadi di dalam hati ya. Nah, bentuk urea ini merupakan hasil produk ya ekskresi nitrogen ya yang harus dibuang nantinya ya melalui ureter kita, kemudian akan menghasilkan yang namanya urin. Nah, itu ekskresi dari proses metabolisme nitrogen. Ya. Jadi NH4 ini yang kemudian digunakan untuk biosintesis asam amino dan lainnya yang berlebih itu kemudian akan diubah menjadi karbon monofosfat, kemudian akan masuk ke dalam siklus urea, kemudian untuk masuk ke dalam siklus urea, kemudian akan menghasilkan produk urea. Yang lanjutannya itu akan menghasilkan urin. Ya, seperti itu. Karena asam amino ini dia tidak bisa disimpan, maka kelebihannya pun akan langsung dibuang ya melalui pembentukan urea. Oke. Nah, kemudian untuk kerangka karbonnya, itu akan menjadi alfa ketoasid ya. Nah, alfa ketoasid ini ya akan masuk ke dalam siklus asam sitrat. Oke, jadi kerangka karbonnya itu akan masuk ke dalam siklus asam sitrat. Nah, ingat bahwa siklus asam sitrat ada siklus yang di mana dia terdapat senyawa-senyawa intermediate ya yang senyawa-senyawa intermediate itu menjadi prekursor untuk pembentukan glukosa. Ya, pembentukan glukosa ya melalui siklus yang kita sebut dengan gluconeogenesis. Ya, atau kemudian bisa juga untuk menghasilkan energi. Ya, jadi kerangka karbon dari asam amino itu bisa digunakan untuk menghasilkan ATP energi atau kemudian yang menjadi senyawa intermediate pada dalam siklus asam sitrat, kemudian dia akan menjadi prekursor ya dalam pembentukan glukosa melalui siklus yang kita sebut dengan gluconeogenesis. Ya, seperti itu. Jadi, ini adalah aliran ya protein. Ya, aliran protein di dalam tubuh kita setelah ya protein ini didegradasi menjadi asam amino. Nah, asam amino ini kemudian degradasi lebih lanjut menghasilkan amonium ya. Kita
gitu. Kemudian kerangka karbon. Ya, seperti itu. Oke, ya. Nah, inilah gambar aliran nitrogen di dalam tubuh. Nah, siklus nitrogen ya diawali dengan yang namanya pengikatan dulu. Ya, jadi melalui pengikatan dulu ya nitrogennya dari udara bebas ya oleh yang namanya akar pada tanaman kacang-kacangan. Nah, ini akan kita lihat videonya bagaimana siklus nitrogen, ya artinya bagaimana fiksasi nitrogen dari udara bebas. Oke, tunggu.
Oke, baik ya, itu tadi terkait dengan siklus nitrogen. Jadi, nitrogen ya sangat menarik sekali ya videonya. Jadi kita tahu bahwa siklus nitrogen itu dia cycle ya artinya dia berulang ya. Jadi nitrogen dari udara bebas ya itu kemudian dia tidak bisa langsung diserap, tapi harus diubah dulu menjadi menjadi amonia ya. Kemudian amonia ini bisa masuk ya ke dalam tanah ya, kemudian di sana amonia itu bisa diserap oleh yang namanya akar pada tanaman kacang-kacangan ya, karena akar tersebut tadi memiliki bakteri nitrifikasi ya, ada bakteri yang mampu mengikat nitrogen ya. Nah ini ya, jadi ini adalah reaksi kimia yang terjadi pada nitrogen ya, kita sebut dengan fiksasi nitrogen. Jadi proses konversi nitrogen dalam bentuk gas di udara ya ke dalam bentuk amonia. Nah, proses ini dilakukan oleh beberapa bakteri tanah ya, yang hidup pada bintil akar tanaman kacang-kacangan. Jadi ada Klebsiella, Asobacter, Cyanobacteria, dan Rhizobium. Ya, jadi bakteri ini akan mampu nanti mengubah menjadi nitrit. Ya, jadi ini adalah nanti akan ada peran dari bakteri nitrifikasi ya, jadi dia menjadi nitrit, menjadi nitrat. Nah kemudian nitrat itu akan diedarkan ke seluruh bagian tanaman ya, kemudian untuk menghasilkan yang namanya protein ya. Jadi itulah tahap pertama dari nitrogen bebas ya, jadi ada fiksasi dulu atau pengikatan. Nah kemudian ya, jadi kita tahu ya tadi bahwa kalau misalnya di sel kita atau di makhluk hidup ya, jadi ketika di dalam makhluk hidup maka kita mengkonsumsi namanya protein ya. Jadi
Jadi nih sapi ya dia makan daun ya. Nah daun itu ya tidak hanya sebenarnya sumber tidak hanya mengandung karbohidrat saja ya atau misalnya mengandung protein saja, tapi juga mengandung mengandung lipid ya dan juga mineral atau vitamin-vitamin ya. Sehingga ya tadi contohnya sapi ya di sini kita mengambil intinya adalah dia makan ya dari hasil sintesis ya hasil sintesis protein ya dimakan. Nah kemudian mengalami proses ya, jadi ada nantinya protein ini akan mengalami proses metabolisme ya yang diawali dengan degradasi terlebih dahulu. Nah protein ya nanti akan didegradasi menghasilkan yang namanya asam amino ya. Jadi di sini ya asam amino itu berasal dari protein selular ya ataupun yang berasal dari makanan kita ya. Nah kemudian asam amino ini kan dia dalam bentuk monomer ya. Nah kemudian nanti ya asam amino ini akan diedarkan ke dalam hati ya melalui sistem peredaran darah kita. Nah kemudian di sini nanti asam amino akan mengalami proses yang kita sebut dengan transaminasi ya. Jadi asam amino ini dia akan mentransfer gugus amin ya dari asam amino ini ya. Dari asam amino ini ya dia transfer ke alfa ketongglutarat ya. Jadi asam amino ini dia akan mentransfer ya gugus aminnya ke alfa ketongglutarat, sehingga amino acid ini ya dia akan menjadi alfa ketoasid ya, kemudian menghasilkan yang namanya glutamat. Ini kita sebut dengan proses transaminasi ya. Nah kemudian glutamat ini merupakan asam amino ya kan. Nah asam amino ini kemudian dia mengalami degradasi lanjutan ya, di mana nanti dia akan melepaskan amonium, kemudian dia akan menghasilkan yang namanya glutamin ya. Nah glutamin ini juga dapat berasal dari otot ya, jadi dari oksidasi otot ya dan berbagai macam jaringan lainnya ya, kemudian akan menghasilkan yang namanya glutamin. Nah glutamin ini ya dia juga merupakan asam amino ya. Ketika degradasi dia juga akan menghasilkan yang namanya amonium ya, kemudian dia akan menghasilkan lagi yang namanya glutamat melalui reaksi yang kita sebut dengan deaminasi oksidatif. Jadi pelepasan aminnya ya disebut reaksinya adalah deaminasi oksidatif ya. Nah kemudian amonium dihasilkan dari mana lagi? Dihasilkan dari alanin yang ada di otot juga. Nah alanin ini ya dia juga akan mengalami proses pelepasan amonium ya, jadi dia akan diubah menjadi pirufat ya, kemudian dia akan melepaskan amonium. Nah akumulasi amonium ini itu harus dibuang karena sifatnya toksik bagi tubuh kita. Jadi amonium di dalam hati ini kemudian nanti akan dirombak ya melalui siklus urea ya atau uric acid. Jadi tergantung di individu, dia akan menghasilkan produk buangan nitrogen apakah dalam bentuk urea atau dalam bentuk yang lain. Ya, kalau di contohnya kayak kita manusia, hasil buangan nitrogen itu adalah dalam bentuk urea. Ya, jadi ada siklus urea di dalam hati, ya, kemudian dia akan menghasilkan yang namanya urea. Nah, urea ini kemudian tadi ya akan melalui tahap lanjutan untuk membentuk urin ya. Untuk urin kemudian nanti akan dibuang melalui proses urinalisis ya, nanti akan dibuang ya. Nah itulah hasil dari ekskresi perombakan dari nitrogen ya. Nah ada beberapa bentuk buangan nitrogen. Jadi kalau misalnya ya dia menghasilkan amonium sebagai produk akhirnya, maka disebut dengan amonotelic animals. Jadi sebagian besar adalah vertebrata akuatik. Jadi dia vertebrata yang tinggal di laut ya, akuatik. Contohnya itu adalah bonefish dan larva amfibi. Ya, nah ini hasil bentuk buangan itu adalah dalam bentuk amonium.
Nah, kemudian urea, hasil buangannya adalah urea. Nah, ini kita sebut dengan ureotelic animal. Nah, ureotelic animal itu many terrestrial vertebrata, termasuk kita, ya juga termasuk hiu. Itu juga menghasilkan produk buangan nitrogen dalam bentuk urea. Nah, kemudian bentuk buangan yang lain adalah asam urat. Nah, asam urat ini kita sebut dengan urocotelic animals. Contohnya adalah burung dan reptil. Oke, jadi ada beberapa bentuk buangan. Ya, seperti itu. Nah, karena tadi ya amonium itu sifatnya toksik, maka harus dibuang, ya kan? Dibuang atau diekskresikan ya dalam bentuk urin. Nah, sebelum itu harus diubah dulu amoniumnya menjadi urea, ya karena tadi sifatnya toksik. Ya, jadi ini melalui siklus urea. Nah, siklus urea ini ya prosesnya terjadi di dua organel, ya ada sitosol, ada matriks. Nah, sitosol ini adalah di bagian sitoplasma ya, jadi ini adalah jadi ada di luar mitokondria matriks, yaitu di sitosol dan matriks. Oke, dan di mitokondria matriks jadi ada dua tempat ya untuk proses pembentukan urea. Nah, yang pertama di sitosol, jadi di sini kita lihat ya, jadi ada asam amino ya, di sini ada alanin tadi ya, jadi alanin dari otot ataupun glutamin dari jaringan ekstra hepatik ya. Nah, kemudian nanti akan masuk ke dalam di sini akan masuk ke dalam mitokondrial matrix ya, glutaminnya. Nah, sedangkan alaninnya ini akan akan mengalami transaminasi ya sehingga menjadi glutamat ya. Nah, yang menerima amin dari alanin itu adalah alfa ketogutarat sehingga menjadi glutamat. Nah, kemudian glutamat ini akan masuk ya ke dalam mitokondrial matrix ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, jadi glutamat ini akan mengalami deaminasi oksidatif ya, menghasilkan alfa ketogutarat ya. Jadi dia melepaskan gugus aminnya ke alfa ketogutarat ya. Atau kemudian di sini ya, jadi glutamat ini akan melepaskan aminnya juga ya, jadi dia akan menghasilkan yang namanya aspartat, dia akan membentuk yang namanya aspartat ya, kemudian juga membentuk yang namanya alfa ketogutarat ya. Nah, di sini aspartat nanti akan aspartat ini adalah asam amino juga ya, nanti dia akan masuk ke dalam siklus 2B ya, yaitu siklus urea 2B di sini. Nah, di sini bisa kita lihat ya, jadi dari glutamat ataupun glutamin itu tadi dia melepaskan yang namanya amonium. Ya, nah glutamat ini ya dia akan melepaskan amonium melalui bantuan dari glutamat dehidrogenase. Glutamin pun juga tadi ya, dia melepaskan amonium kemudian dia akan menjadi glutamat. Ya. Nah, kemudian di sini amoniumnya yang kita lihat adalah amoniumnya. Amonium ini kemudian harus diubah menjadi karbamoil fosfat. Ya, karbamoil fosfat ya melalui kerja dari enzim karbamoil fosfat sintetase 1. Ya, jadi tahap pertama adalah pengubahan amonium menjadi karbamoil fosfat. Ya. Nah, setelah itu karbamoil fosfat ini ya, dia akan akan menjadi, di sini kita bisa lihat dia akan melepaskan fosfor, kemudian dia akan menjadi sitrulin. Ya, nah proses ini terjadi di mitokondrial matrix. Ya, nah kemudian ya ketika karbamoil fosfat berubah menjadi sitrulin melalui pelepasan fosfor, sitrulin ini dia dapat keluar dan dia akan keluar dari membran mitokondrial matrix, dia keluar ke sitosol, ya. Nah kemudian sitrulin ini ya tahap yang selanjutnya dengan bantuan energi yaitu ATP. Ya, sitrulin ini akan menjadi arginosuksinat. Ya, argininosuksinat. Ya, jadi di sini sitrulin ya dengan membentuk interaksi dengan aspartat di sini ya. Nah, kemudian akan menghasilkan yang namanya argininosuksinat. Ya, jadi di sini bisa kita lihat ya. Nah, kemudian argininosuksinat
Ya, jadi kan tadi yang tahap 1 adalah pembentukan karbonil fosfat, ya. Kemudian kedua adalah pembentukan sitrulin. Sitrulin ini kemudian keluar ya ke sitosol. Nah, kemudian yang ketiga adalah pembentukan argininosuksinat. Arginosuksinat selanjutnya itu akan melepaskan yang namanya fumarat, menghasilkan yang namanya arginin. Jadi melepaskan fumarat, menghasilkan arginin. Nah, kemudian arginin ini ya di asam amino dia juga akan menghasilkan yang namanya amonium. Ya, akan menghasilkan yang namanya amonium di sini. Ya, karena tadi ya sama bahwa degradasi dari asam amino itu akan melepaskan yang namanya amonia. Ya, kemudian akan berubah menjadi amonium. Ya. Nah, di sini nanti ya amoniumnya itu ya akan dilepaskan dan kemudian akan masuk ke dalam siklus urea. Ya, di sini. Nah, kemudian di sini akan dihasilkan lagi yang namanya ornitin. Ya, nah kemudian ornitin ini akan masuk lagi ke dalam mitokondrial matriks ya untuk kemudian dia melanjutkan proses selanjutnya. Ya. Jadi selanjutnya ya dengan cara tadi ya dia akan berubah menjadi sitrulin ya di mana nanti ada karbonil fosfat dengan ornitin ya akan melepaskan yang namanya fosfor kemudian menghasilkan sitrulin. Ya, jadi itu bagaimana siklus urea. Ya. Nah, ini adalah jalur katabolisme rangka karbon asam amino. Ya, jadi tadi ya dari proses degradasi dari asam amino itu akan menghasilkan kerangka karbon dan amonium. Ya, nah kerangka karbonnya ini ya, jadi kan ada pirufat, ada oksaloasetat, fumarat. Nah, ini merupakan ketika didegradasi asam aminonya dia akan menghasilkan yang namanya pirufat ataupun nanti senyawa intermediate pada siklus asam sitrat. Ya. Di sini bisa kita lihat ya, ini asam amino ini dia menjadi alfa ketoglutarate. Kemudian ini menjadi suksinat, ini menjadi fumarat. Jadi bisa dilihat bahwa hasil katabolisme dari rangka karbon asam amino itu adalah senyawa intermediate pada siklus asam sitrat. Ya, sehingga ya ini juga merupakan ada juga ya di proses metabolisme glukosa ataupun lipid. Ya, seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat dan juga bisa nantinya akan menghasilkan yang namanya badan keton juga. Ya, seperti itu. Jadi Jadi bisa kita katakan bahwa tadi ya dari siklus asam sitrat itu ya yang merupakan senyawa intermediate dalam siklus asam sitrat itu akan menjadi prekursor untuk membentuk yang namanya glukosa. Ya kan melalui siklus gluconeogenesis beberapa dari degradasi asam amino tersebut. Sehingga degradasi asam amino itu dapat kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama asam amino glukogenik, kemudian ada asam amino ketogenik. Ya, kalau asam amino glukogenik itu artinya asam amino yang didegradasi menjadi senyawa pirufat, alfa ketoglutarate, suksinil-CoA, fumarat dan oksaloasetat. Ya, jadi senyawa intermediate dari siklus asam sitrat yang termasuk pada pirufat, alfa ketoglutarate, suksinil-CoA, fumarat dan oksaloasetat ini menjadi prekursor untuk pembentukan gluconeogenesis. Ya, melalui siklus gluconeogenesis maksud saya. Ya, jadi akan diubah menjadi glukosa. Kemudian ada juga asam amino ketogenik yang membentuk yang namanya badan keton. Jadi asam amino yang degradasi menjadi asetil-CoA atau asetoasetil-CoA dan selanjutnya senyawa ini bisa membangun molekul badan keton. Ya, jadi kita balik lagi ke yang awal. Ya, jadi di sini bisa dilihat ya bahwa yang di sini ya dia akan menghasilkan yang namanya yang akan digunakan pada siklus gluconeogenesis. Kemudian ada juga yang menghasilkan badan keton. Nah, badan keton itu yaitu di mana degradasi asam amino ini menghasilkan yang namanya asetil-CoA atau asetoasetil-CoA. Ya, yaitu aseto atau juga asetoasetat.
di mana nanti lanjutannya akan menghasilkan badan keton. Ya, sehingga tadi kita kelompokkan menjadi 2, asam amino glukogenik dan asam amino ketogenik. Ya, itu. Oke, selanjutnya adalah kita akan bahas terkait dengan beberapa reaksi pada pada siklus urea tadi. Nah, yang pertama adalah reaksi transaminase. Reaksi transaminase ini adalah trans, artinya adalah proses transfer amin. Di sini melibatkan yang namanya alfa ketoglutarat sebagai penerima gugus aminnya. Ya, jadi ada 2 enzim penting dalam reaksi ini, ada aspartat transaminase dan alanin transaminase. Kalau aspartat artinya dia memindahkan gugus aminnya dari aspartat ke alfa ketoglutarat. Sedangkan alanin dia memindahkan gugus aminnya dari alanin ke alfa ketoglutarat. Ya, jadi penerimanya adalah alfa ketoglutarat. Oke, nah reaksi ini terjadi dalam mitokondria dan cairan sitoplasma. Nah, ini contoh reaksi transaminasi. Jadi, alfa ketoglutarat di sini ada asam amino, ya dia akan mentransfer aminnya ke alfa ketoglutarat melalui kerja dari aminotransferase. Nah, alfa ketoglutarat ini akan berubah menjadi glutamat, ya, sedangkan amino acid ini menjadi alfa ketoglutarat. Nah, bisa kita lihat ya, jadi hanya strukturnya sama, strukturnya itu yang bertambah adalah gugus amin ya, karena tadi ada transfer gugus amin. Oke, ya. Nah, ini adalah salah satu jenis pemeriksaan enzimatik yang sering dilakukan untuk mengetahui adanya kerusakan pada hati, yaitu pemeriksaan yang nama SGOT dan SGPT. Ya, jadi ketika kita ingin mengetahui kerusakan kerusakan pada hati, maka yang dilihat itu adalah kerja dari enzim glutamat oksaloasetat transaminase dan glutamat pirufat transaminase, karena ya enzim ini ya berperan ya. Jadi bisa dilihat ya, karena dia bekerja pada jantung dan hati, maka kalau terjadi peningkatan kadar enzim di dalam darah dapat menunjukkan adanya kerusakan pada hati. Artinya memang jumlah dari enzim ini atau kadar dari enzim SGOT dan SGPT itu sesuai dengan batas rangnya. Kalau terjadi peningkatan artinya ada kebocoran, ya ada kerusakan. Ya, nah di sini ya bagaimana kerja dari GOT dan GPT. Oke, nah itu tadi reaksi transaminasi. Selanjutnya adalah reaksi deaminasi. Kalau trans itu mentransfer, kalau deaminasi adalah dia melepaskan aminnya. Ya, dia akan melepaskan amonium ya. Jadi intinya dia melepaskan gugus aminnya ya untuk reaksi deaminasi. Jadi kebalikan dari transaminasi. Nah, di sini ya reaksinya contohnya itu adalah glutamat. Ya, dia dapat reaksi balik ya melepaskan gugus aminnya ya menjadi alfa ketoglutarat dengan bantuan ini adalah kofaktor enzimnya ya NADP+ menjadi bentuk tereduksi yaitu NADPH, kemudian melepaskan ya amonium. Nah, amonium ini adalah tadi dia toksik ya, sehingga nanti dia akan dibawa ya di dalam hati, kemudian nanti akan dirombak melalui siklus urea. Nah, kemudian reaksi deaminasi lagi adalah glutamat juga dia menjadi glutamin. Ya, jadi dia melepaskan proses degradasinya. Glutamat ini kan dia juga merupakan asam amino. Sehingga hasil dari perombakannya pun juga akan menghasilkan yang namanya amonium. Ya, sehingga akan berubah menjadi glutamin. Nah, proses ini dengan bantuan glutamin sintetase. Ya. Nah, kemudian ini penjelasannya bahwa glutamin sintetase itu bekerja pada jaringan preferal dan otak untuk kemudian membawa amonia menuju hati atau ginjal yang kemudian akan diubah menjadi siklus urea. Ya, jadi ya tetap prosesnya itu adalah dia menghasilkan amonium itu kemudian akan diubah melalui siklus urea. Oke, nah ini reaksi deaminasi oksidatif untuk pengubahan glutamat menjadi alfa ketoglutarat. Ya, seperti itu.
Nah, ini adalah reaksi transaminasi di dalam darah juga memanfaatkan glutamat sintetase untuk membuat glutamin dan glutamat. Selanjutnya di hati, gugus amin akan dibebaskan dari glutamin dalam reaksi yang dikatalisis oleh glutaminase. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bagaimana reaksinya. Ya, jadi glutamat ya itu kemudian menjadi Y-glutamyl fosfat ya dengan bantuan glutamin sintetase. Ini adalah tahapan ya untuk membentuk yang namanya glutamin. Jadi di sini glutamat itu menjadi glutamyl fosfat ya. Nah, kemudian di sini ya akan dihasilkan yang namanya amonium ya. Nah, kemudian proses pengubahan glutamat menjadi glutamin ini juga melepaskan yang namanya amonium ya. Nah, kemudian glutamin, ini glutamin di dalam di dalam hati yaitu kemudian akan berubah lagi menjadi glutamat. Nah, proses pengembangan glutamin menjadi glutamat ya, ini akan menghasilkan yang namanya NH4 atau amonium. Nah, di dalam hati itu kemudian akan diubah ya melalui siklus urea ya untuk menghasilkan yang namanya urea. Nah, proses pengubahan glutamin menjadi glutamat itu dengan bantuan glutaminase. Ya, ini prosesnya. Oke, nah jadi ini adalah bagaimana ya pembentukan glutamin dari glutamat. Jadi ingat bahwa ya glutamat asam amino juga ya ketika dia mengalami tahap lanjutan menjadi glutamin, dia akan melepaskan yang namanya amonium. Ya, glutamin menjadi glutamat pun juga akan menghasilkan amonium. Ya, nah amonium ini kemudian akan diuraikan ya melalui siklus urea. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah siklus glukosa alanin. Ya, jadi siklus glukosa alanin ini adalah siklus di mana memanfaatkan dua